A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai yang se-Al-Quran, mari kita mendengarkan satu kisah yang sangat mengejutkan. Kisah ini berdasar dari surah An-Naml ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimhum annan nasa kanu biayatina la yuqin. Yang artinya, dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia tidak lagi yakin dengan ayat-ayat kami. Wahai saudaraku, kapan kira-kira binatang ini akan dikeluarkan oleh Allah? Tentu binatang ini akan menjadi sumber huru-hara dan mengejutkan kepada manusia. Dalam satu tafsiran, Imam Al-Baghawi mengatakan ketika orang-orang Mekah sudah banyak lagi tidak yakin dengan Al-Quran, maka binatang itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan para jamaah haji menuju ke kota Mina, itu pada hari Nahar. Lantas binatang apakah itu? Tentu banyak ahli tafsir memberikan pendapat tentang binatang ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan binatang ini memiliki ekor dan jenggot. Jumhur pun memberikan pendapat bahwa binatang ini adalah binatang yang memiliki bulu yang lembut sekali. Akan tetapi ada satu pendapat dari ulama tafsir mengatakan bahwa binatang ini kepalanya seperti sapi jantan dan matanya seperti mata babi dan telinganya seperti telinganya gajah serta tanduknya seperti tanduk rusa serta dadanya itu seperti dada singa, warnanya seperti harimau, dan lehernya itu seperti leher burung onta. Yang sangat menarik lagi, bahwa binatang ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa tongkat Nabi Musa. Serta binatang ini membawa cincinnya Nabi Sulaiman. Untuk apa kira-kira tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman? Itu digunakan untuk mengetuk orang-orang yang beriman, dan ketukan itu menjadi titik di dahinya, dan titik itu berwarna putih. Sedangkan cincinnya tadi digunakan untuk mengetuk orang-orang kafir, dan ketukan itu menjadi titik warna hitam di dahinya orang-orang kafir itu sendiri. Sedangkan apabila hewan ini ketemu dengan seseorang, dia tahu bahwa orang ini mukmin, dikatakan wahai manusia yang mukmin. Dan apabila dia ketemu dengan manusia yang fasik, wahai manusia fasik. Apabila dia ketemu dengan manusia yang ingkar dan kafir, dia katakan wahai manusia yang kafir dan ingkar. Begitu luar biasa Allah bekali satu kecanggihan dari binatang itu. Berarti binatang ini sudah lengkap dengan teknologinya yang canggih. Sampai-sampai dia tahu suara hati manusia dari kekafiran, kemunafikan, dari kefasikan.
Itu kan suara-suara dada manusia itu yang tak mungkin orang lain itu bisa tahu. Ini binatang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bicara seperti itu. Luar biasa teknologi yang Allah lengkapi dalam binatang ini. Ya. Kenapa itu terjadi? Wahai umat Muhammad, karena orang-orang Mekah di kala itu sudah tidak lagi meyakini Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita ambil dan kita kutip pendapatnya Ibnu Mas'ud, binatang ini keluar dari Bukit Sofa. Ya, kita tahu Bukit Sofa tempat awal mula untuk sa'i, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Inna Sofa wal Marwata min syairillah." Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan syiar Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa dan dia mengatakan, "Wahai Quraisy, apabila aku katakan akan muncul kuda putih dari Bukit Sofa ini, apakah engkau akan percaya?" Maka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Percaya." Itu artinya Muhammad benar-benar orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Tapi orang-orang yang tidak beriman dengan Muhammad, apa dia katakan? "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Brengsek engkau wahai Muhammad, karena inikah engkau kumpulkan kami? Nah, itu adalah orang Abu Lahab yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya binatang pun sudah bisa bicara dan dia membawa misi dakwah dari Allah untuk meluruskan manusia, untuk mengajari manusia amar ma'ruf nahi mungkar, serta ingin mengembalikan manusia kepada keimanan. Masya Allah, status manusia ada di mana saat itu? Kemudian keimanan manusia kepada Al-Quran ini ya ada di mana? Sungguh hal yang tidak masuk akal, tidak rasional. Sungguh tidak ada kata yang terucap, tidak ada bahasa yang perlu kita jadikan satu komunikasi. Ketika binatang itu pun bisa berbicara, wahai para ahli agama, tentu terkait dengan masalah ini. Masalah kisah huru-hara, hari kiamat akan tiba, binatang pun bisa bicara dengan manusia. Manusia pun sudah tidak peka lagi dengan Al-Quran yang Allah turunkan di muka Mekah. Oh, wahai teman yang seiman, jamaah yang pernah menyentuh kota Mekah, inilah satu peristiwa yang akan muncul nanti ya pada saatnya di kota Mekah. Maka sebelum peristiwa ini muncul, baik kita ini introspeksi diri, sudah kita mengkaji Al-Quran, sudahkah kita beriman dengan Al-Quran, sudahkah kita membaca Al-Quran, sudahkah kita dengar rapat Al-Quran. Karena menurut Imam Al-Baghawi, munculnya binatang itu disebabkan orang-orang yang ada di kota Mekah itu sudah tidak lagi beriman dengan Al-Quran. Karena itulah Allah keluarkan binatang yang beriman dengan Al-Quran dan dia menyuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada manusia. Luar biasa. Semoga kisah yang unik ini, kisah yang menarik ini menjadikan satu peringatan buat kita yang saat ini masih mengimani Al-Quran. Kajilah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu. Karena dengan baca Al-Quran itu, keimanan kita mandiri ceria, ketakwaan kita menjadi kokoh. Idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Imam Qatadah mengatakan sudah saatnya Allah itu murka pada mereka. Imam Mujahid mengatakan karena di saat itu iman kepada Al-Quran sudah luntur. Abu Sa'id mengatakan tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Al-Qilbi mengatakan tepat kiranya Allah memberikan sebuah teguran ajab berupa binatang yang bisa
dialog dengan manusia. Semoga kisah ini, kisah yang langka ini, kisah yang ajaib ini memberikan pesan nurani agar manusia itu memakai nurani, bahwa Al-Quranlah satu-satunya yang bisa dijadikan terapi untuk nurani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.